Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat saya Jati atas nama akun Baik Rizky Kartini. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Saya mau nanya lagi, masih seputar zikir nafas hu Allah. Sejak saya berzikir nafas dalam keseharian, kenapa jadi pelupa banget? Saya sering sakit kepala, terasa berat di ubun-ubun, terasa seperti ada sekumpulan binatang tawon, kadang seperti mutar kayak pusaran angin. Terus kalau mau tidur badan gemetar, sering berdengung suara-suara, kadang suara burung, suara pesawat waktu take off, suara kenceng, kadang suara lonceng, bermacam-macam. Apakah itu artinya Ustadz? Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang menjadi support kita semua. Semoga jawaban ini nanti bisa menambah wawasan kita untuk lebih paham tentang zikir nafas dan seputar apa yang terjadi pada saat kita melakukan zikir nafas. Jadi di situ terasa berat di ubun-ubun. Reaksi di ubun-ubun ini sudah aku jelasin dalam video yang berjudul Mata Batin Manusia Tingkat Akhir Q&A. Silakan simak videonya. Kemudian rasa muter-muter, pusaran angin, badan gemetar, sering mendengar suara-suara burung, pesawat take off, kadang suara kenceng, bermacam-macam dan lain sebagainya. Ini juga sudah pernah aku jelaskan di dalam judul video tanda-tanda raga sukma dan masuk dimensi gaib. Hampir sama sebetulnya. Silahkan simak video itu mungkin atau ada kesamaan dari tanda-tanda masuk dimensi gaib. Dan kali ini kita bahas lupa saja. Lupa setelah melaksanakan zikir nafas hu Allah. Pada saat seseorang sudah memiliki keinginan untuk melakukan zikir nafas, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, dari keinginan saja, rasa ingin kita ingin dekat kepada Allah, itu sudah membuat kita mengambil sebuah jalan lain dari jalan yang kita laksanakan sekarang ini. Artinya pikiran lahiriah. Jadi ada dua persimpangan jalan lahiriah dan jalan batiniah. Jadi pada saat manusia ingin melakukan zikir nafas, ingin bermeditasi, ataupun ingin melakukan ibadah-ibadah lain yang lebih serius, kita memiliki niat untuk mendekat kepada Allah. Setelah niat itu ada, kita harus benar-benar merenungi itu, merasakan itu bahwa niat kita ini benar-benar kuat. Simak video saya yang berjudul Niat Dalam Batin. Itu sangat bagus sekali. Awal manusia berkeinginan, ini adalah awal kita menjalani takdir. Dari keinginan ini, yang awal, yang pertama kali adalah harus kita kuatkan betul-betul, karena niat seseorang mudah sekali untuk berubah. Pada saat kita sudah mulai melakukan zikir nafas, sehari dua hari sudah kita praktekkan, sudah kita laksanakan, terus konsisten melakukan dengan yakin, dengan penuh iman, dengan ketekunan dan lain sebagainya, bahkan kita sudah sampai pada titik melakukan zikir nafas setiap saat, setiap waktu, setiap detik, tidak pernah berhenti. Pada tahap ini akan cenderung membuat kita lupa dengan apa yang ada di dunia, dengan apa kebiasaan kita sebelumnya. Jadi ini secara tidak langsung kita sudah mengatur mindset kita, mindset keduniaan beralih ke mindset ketuhanan. Dan menurut aku kelupaan ini sangat wajar sekali,
karena kita sudah memilih jalan hidup yang beda. Lupa ini sangat wajar sekali di ranah batiniah, di ranah ketuhanan, di ranah iman, di ranah yakin. Tapi lupa di sini sebenarnya adalah bukan berasal dari kinerja otak. Kinerja otak akan lebih bagus sebetulnya. Jadi dengan kita melakukan zikir terus, zikir kepada Allah, mengutamakan batin dan mengesampingkan lahiriah, sebetulnya otak akan menjadi refresh, akan menjadi segar, lebih segar kembali. Oleh karena itu, jika kita lupa untuk sementara dengan apa yang ada di dunia ini, sangat wajar sekali, karena kita bukan ada lagi di ranah tersebut, tapi kita ada di ranah batiniah. Meskipun jiwa dan raga kita sadar, tapi kita ada di ranah batiniah. Ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita ketahui betul-betul. Jadi seseorang yang sudah berada di ranah batiniah itu bukan berarti pejamkan mata terus kita baca satu buah zikir atau satu buah rapal terus kita masuk ke alam batin. Tidak harus seperti itu. Pada saat kita mulai lupa dengan dunia, dengan memori kita, sebetulnya menurut aku adalah menuju ke ihsan. Ihsan adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu untuk membayangkan atau melihatnya, maka orang tersebut akan membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatannya. Dan di sini kita sudah melakukan perbuatan, kita sudah melakukan af'al Allah, apa yang ada di dalam pikiran kita, zikirhu Allah. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik ini selalu menempel, selalu satu dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan rasa kita, dengan segenap jiwa dan rohani kita. Tiada lagi perbuatan Allah atau af'al Allah yang lebih mendasar selain penyatuan dari zikir. Jadi meskipun di situ kita belum mampu untuk melihat sesuatu, mungkin cahaya-cahaya Allah ataupun yang lain, tapi kita sudah menuju ke situ. Karena untuk melihat hal-hal yang bersifat batiniah, cahaya-cahaya Allah ataupun yang lain, itu butuh proses panjang yang benar-benar seseorang itu memiliki kemampuan untuk membersihkan pikirannya. Dengan pikiran yang bersih, maka kita akan mampu melihat segalanya. Dan satu lagi, pada saat kita melakukan zikir nafas dan kita sudah sampai pada tahap lupa, sebetulnya dengan memori otak atau memori pikiran kita masih ada, meskipun kita sedikit lupa, tapi itu masih ada tersimpan. Pada saat kita ingin mengingat-ingat kembali, itu akan ada. Seperti contoh, kenapa pada saat kita beranjak tidur, kemudian kita terlelap, kita tidak tahu tidur kita itu nanti bangun jam berapa. Kalau seperti normalnya besok pagi kita bisa bangun, kita pasti akan mampu mengingat memori yang sebelumnya. Itu pasti, itu masih menempel, itu masih ada. Dan memori itu bukan ada di dalam otak, tapi ada di dalam seperti sebuah dimensi yang lebih tinggi dari otak. Jadi jika diibaratkan ini adalah sebuah televisi, jika kita hidupkan maka ada gambarnya, ada tampilannya. Pada saat televisi itu kita matikan, di manakah tampilan itu? Tidak ada di dalam televisi, karena di dalam televisi adalah sebuah perangkat alat. Tapi pada saat dialiri sebuah energi, itu akan
ada reaksi yang menimbulkan itu semua. Dan bukankah arus listrik ada di sekitar kita melalui jaringan kabel di rumah kita? Itu semua adalah arus listrik, dan servernya ada di pusat. Dan server untuk siaran televisi ada di stasiun sana. Dan pada saat kita melakukan zikir, kita tidak sadar kita melakukan refresh, maka insya Allah memori kita yang lampau, jika memori kita yang lampau itu tidak terlihat, kecuali jika kita camkan betul-betul untuk kita ingat betul-betul, memang terlihat. Tapi sebetulnya kita memiliki sebuah kecerdasan yang beda, kecerdasan yang bersifat batin, bukan kecerdasan yang bersifat lahiriah, bukan kecerdasan otak yang cenderung hanya untuk mengakali atau memanipulasi atau melakukan pembenaran diri, tapi kecerdasan itu adalah kecerdasan batiniah yang ada pada budi, dan kecerdasan tersebut adalah sebagai penentu kebijakan manusia dalam memilih jalan antara baik dan buruk, mampu membedakan antara ego dan diri kita yang benar-benar hamba Allah, benar-benar ingin mendekat kepada Allah. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana kelupaan pada otak kita pada saat mulai melakukan zikir nafas, tidak ada sesuatu yang membahayakan, dan justru sistem otak akan memperbarui sistem sel-sel yang ada di dalamnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.